melanjutkan alur cerita film Fear the Walking Dead. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Adegan memperlihatkan keadaan ketika Maddie dan Victor terjebak di lobi. Di sana Alicia memanggil ibunya. Sayangnya mereka telah dikepung oleh begitu banyak zombie. Namun dengan usaha yang tak kenal lelah, mereka akhirnya memiliki ide untuk melumuri darah zombie. Mereka berhasil berkamuflase di antara para zombie yang berkeliaran. Mereka bergegas keluar dan melihat truknya telah diambil seseorang. Maddie dan Victor lantas mencari Alicia ke dalam gedung. The truck. No, I heard her calling me. The dead don't drive, Madison. Victor merasa jika Alicia dan Ophelia meninggalkan mereka. Namun Maddie merasa jika putrinya tidak akan melakukan hal tersebut. Akhirnya mereka mencoba tinggal di rumah itu untuk sementara waktu. Keesokannya Maddie mendengar sebuah teriakan dari seseorang. Tak disangka itu adalah teriakan Alicia. Beruntung Maddie berhasil membuka pintu tepat pada waktunya. Kembali kepada Nick yang melihat pasien di campnya semakin banyak. Ia meminta maaf kepada Alessandro karena mengacaukan semuanya. Di sana Nick berusaha memperbaiki keadaan dengan membuat obat-obatan palsu. Dirinya akan membuat obat yang sama untuk Marco dengan kualitas yang rendah. Dia menggunakan pengalamannya sebagai pecandu narkoboy untuk melakukan hal tersebut. Di lain sisi, Maddie ingin mencari keberadaan Ophelia. Namun Victor menolak hal itu karena Ophelia pergi meninggalkan mereka. Di sana Elena menjelaskan jika para tamu telah mengambil semua persediaan makanan miliknya yang cukup untuk berbulan-bulan. Bahkan salah satu tamu yang bernama Oscar ingin sekali mengusir Elena yang menghancurkan pesta pernikahannya. Namun Maddie mencoba melakukan diplomasi. Ia meminta Oscar untuk berbincang dan memberitahu jika mereka harus bekerja sama untuk membangun tempat yang aman. Oscar yang tertarik dengan hal itu mengizinkan Maddie untuk masuk ke hotel. Di lain sisi, Alessandro dan Nick tengah membuat obat-obatan. Di sana Nick bertanya dari mana asal gigitan di bahu Alessandro. Nick masih tidak percaya jika Alessandro masih hidup setelah terkena gigitan dari zombie. Namun Alessandro tidak memberitahu asal mula gigitan itu berasal. Kembali kepada Maddie yang mengajak Oscar untuk bersekutu dan membangun komunitas di hotel tersebut. Maddie berencana untuk membangun sistem di tempat itu, mulai dari menghasilkan makanannya sendiri. Mereka akan menjaga perimeter di tempat itu agar tetap aman. Oscar setuju dengan hal tersebut dengan syarat jika Elena dikeluarkan dari hotel. Elaine benci dengan Elena karena telah membunuh putrinya. Namun menurut Maddie, jika Elena melakukan hal yang benar pada waktu itu, ia meminta Elaine untuk mengikhlaskan kepergian putrinya dan membangun kehidupan yang baru. Victor kagum dengan cara Maddie memimpin. Namun ia ragu dengan Elaine yang masih depresi. Di lain sisi, Alessandro berharap jika Marco tidak curiga dengan obat yang mereka beri. Ia meminta Nick untuk berhati-hati mengantarkan obat itu. Di sana Alessandro menceritakan bagaimana ia digigit zombie setelah ingin menolong seorang remaja. Ketika ia ingin pingsan, Luciana datang dan menyelamatkannya. Mereka awalnya menunggu kematiannya, namun hal itu tak terjadi. Luka Alessandro sembuh secara alami. Di sana Nick melihat Luciana bermain bola bersama bocil-bocil. Ia pun ikut bermain dengan mereka. Tiba-tiba Francisco datang dan memberitahu jika rekannya yang bernama Pablo telah tewas. Luciana yang mendengarnya begitu bersedih. Setelahnya Nick dan Luciana mengantarkan obat kepada Marco. Nick awalnya melarang Luciana ikut karena ia baru saja kehilangan pacarnya. Namun Luciana memberitahu jika Pablo adalah saudaranya. Nick mencoba menenangkan Luciana yang bersedih. Di lain sisi, penghuni hotel mulai melakukan pembersihan. Di sana Alicia kagum karena ibunya berhasil menggerakkan hati orang-orang. Namun mereka akan butuh waktu lama untuk melakukannya. Alicia kemudian memperhatikan pantai dan ia menyadari jika mereka beruntung karena pantai itu memiliki arus deras ke laut.
sehingga mereka hanya perlu menggiring para zombie ke pantai dan laut akan menyapunya begitu saja. Kembali kepada Nick yang senang karena rencana mereka berhasil. Setelahnya Alessandro memberikan sebuah rumah untuk Nick atas jasanya. Nick begitu senang karena usahanya dihargai. Di lain sisi, Maddie memberikan arahan kepada semua orang untuk menggiring para zombie ke pantai. Maddie akan mengakhiri dengan menggiring para zombie ke laut. Namun Alicia tak ingin ibunya dalam bahaya. Ia menawarkan diri untuk melakukannya. Maddie tetap teguh dengan pendiriannya dan ia meminta Alicia menunggunya di perahu. Maddie berjanji tidak akan meninggalkan Alicia. Mereka mulai menggiring zombie menuju ke arah Maddie. Mereka melakukannya dengan baik dan berhasil membuat semua zombie mengarah ke laut. Maddie bertugas mengiring zombie untuk terjun ke laut, sementara Alicia dan Hector akan menunggu Maddie dengan perahunya. Rencana mereka berhasil membuat hotel itu bersih dari zombie. Alicia senang karena ibunya berhasil selamat. Pada malamnya, ketika Nick sedang menikmati rumah barunya, Luciana datang dan mengajaknya berbincang. Mereka mulai akrab satu sama lain. Sedangkan Maddie dan penghuni hotel berencana makan malam bersama. Namun Maddie tak ingin mengizinkan mereka makan sebelum Oscar ikut bersama mereka. Akhirnya Victor mendatangi Oscar dan membujuknya untuk ikut makan malam bersama. Victor merasa jika Oscar harus memulai hidup yang baru. Ia pun menceritakan bagaimana rasanya kehilangan orang terdekatnya. Oscar pun mengizinkan Victor untuk membunuh pengantin wanita. Sementara itu, Nick sedang bermantap-mantapan dengan Luciana. Terlihat Francisco dan keluarganya kabur dari camp Alessandro. Dirinya ingin mencari tempat yang lebih aman. Meski anaknya tidak mau pergi dari camp itu, namun Francisco tetap mengajak keluarganya untuk keluar dari tempat tersebut. Akhirnya Francisco mengambil satu zombie untuk dijadikan alat kamuflase agar mereka aman melintasi zombie yang ada di luar. Di tengah jalan, mereka malah bertemu dengan Marco. Di sana Marco merasa mengenal Francisco, namun pria itu menyanggahnya. Namun tetap saja Marco mengenali Francisco yang sering mengunjunginya. Marco bertanya di mana obat yang mereka janjikan. Francisco memberitahu jika mereka kabur dari koloninya. Akhirnya mereka ditangkap untuk diinterogasi. Di lain sisi, ternyata Ophelia masih hidup. Ia terlihat mencari persediaan di sebuah tempat. Ia singgah di tepi pantai dan mengingat kenangannya dulu bersama kekasihnya. Pria yang pernah ingin melamarnya, namun pria itu malah pergi meninggalkan Ophelia begitu saja. Kembali kepada Ophelia yang akhirnya mendapatkan persediaan yang ia butuhkan. Ia mulai berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Maddie berhasil membangun komunitas yang baik di hotel. Mereka mulai memperbaiki listrik dan menyediakan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka semua begitu menikmati keadaan yang sudah mulai membaik. Sementara itu, Alicia dan Hector terlihat mulai akrab satu sama lain. Mereka mulai menceritakan masa lalu masing-masing. Tiba-tiba Maddie datang dan ia begitu senang karena semua usaha mereka telah berhasil. Ia lalu mengajak Alicia untuk ke suatu tempat. Di lain sisi, Luciana mendapatkan kabar jika Francisco kabur dari tempat itu. Mereka harusnya memberikan obat untuk Marco. Nick tak mau mereka mendapatkan masalah dan berinisiatif untuk mengantarkan obat tersebut. Di lain sisi, ketika Maddie dan yang lain tengah membicarakan mengenai keadaan di hotel itu, tiba-tiba seseorang hendak masuk ke kamar. Ketika Victor membukanya, tak disangka ia ditusuk oleh Elaine. Elaine kesal karena Victor membunuh putrinya yang telah menjadi zombie. Mereka begitu panik melihat Victor yang terluka parah. Elena merasa jika Elaine sudah berbahaya, namun Oscar menyanggahnya karena ia rasa jika Elaine hanya butuh waktu untuk mengerti.
Medi mencoba menenangkan mereka berdua dan fokus untuk mengobati Victor. Sayangnya mereka kekurangan persediaan obat. Namun Elena mengetahui sebuah tempat di mana mereka bisa menemukan obat. Di lain tempat, Luciana memberitahu Alessandro jika Francisco telah kabur bersama keluarganya. Di sana Alessandro kesal karena semakin banyak yang meninggalkan komunitas itu. Ia meminta Luciana memberitahu orang-orang untuk tetap setia dengan komunitas tersebut. Kembali kepada Victor yang meminta Medi untuk mengawasi Elaine. Medi memutuskan untuk mengurung Elaine sementara waktu sampai keadaannya kembali pulih. Medi melakukan itu agar semua penghuni hotel bisa aman dan mentaati peraturan. Di lain sisi, Alessandro memperingatkan kepada penghuni komunitasnya untuk tetap tinggal di sana. Ia melarang siapa saja untuk meninggalkan tempat tersebut. Bahkan Nick dan Luciana yang ingin mengantarkan obat untuk Marco dilarang untuk pergi. Alessandro terlihat takut jika semakin banyak orang yang pergi dari komunitas itu. Meski Nick takut jika Marco dan kelompoknya datang untuk mencari obat ke wilayah mereka, namun Nick tak bisa berbuat apapun. Kembali kepada Medi yang akan pergi ke kota untuk mencari obat yang dibutuhkan Victor. Di sana Elena dan Hector bertengkar. Di tengah jalan Medi bertanya mengapa mereka berdua bertengkar. Ternyata saudara Hector yang bernama Antonio ada di tempat yang mereka tuju. Tak disangka jika tempat itu adalah wilayah Marco. Awalnya Antonio bekerja di sana sebagai pengedar narkoboy. Hector merasa jika saudaranya tak akan kembali. Medi meminta Elena agar tidak putus asa. Nick takut jika Marco akan segera menemukan mereka di camp itu. Tapi tetap saja Luciana enggan melanggar aturan yang Alessandro tetapkan. Kembali kepada Medi yang akhirnya sampai di tempat Marco berada. Di sana Elena meminta penjaga untuk membawanya menemui Antonio. Di lain sisi, Nick menemui Alessandro. Ia meminta agar diizinkan untuk mengantarkan obat. Ia takut jika kelompok Marco akan datang ke tempat itu. Namun Alessandro tak setuju karena ia merasa jika kelompok Marco tak akan mampu menembus pertahanan mereka. Mendengar hal itu, Nick tak bisa berbuat apapun. Di lain sisi, Medi dan Elena akhirnya bertemu dengan Antonio. Di sana Elena meminta Antonio kembali menemui adiknya. Namun Antonio tak bisa melakukan hal itu. Antonio senang mereka membawakan ikan segar dan rela untuk menukarkannya dengan obat-obatan. Di sana Medi mendengarkan Marco yang kesal karena sampai saat ini Nick belum datang untuk membawakan obat-obatan. Medi yang mendengar jika Marco membicarakan orang Amerika dengan rambut acak-acakan, ia begitu penasaran dan mendekati Marco. Meski Elena menghentikannya, namun Medi tetap pergi ke tempat itu. Ia meminta Marco untuk menjelaskan di mana keberadaan orang Amerika dengan rambut acak-acakan. Di sana Francisco meminta istrinya untuk tetap diam. Marco yang melihat tingkah Medi begitu marah dan mengusirnya. Setelahnya Elena mengajak Antonio untuk kembali ke hotel karena sekarang tempat itu sudah aman. Namun Antonio tidak ingin kembali lagi. Di sisi lain, Nick menemui Reynaldo. Ia meminta kepada Reynaldo menemaninya untuk mengantarkan obat kepada Marco. Karena ia takut jika komunitas itu akan dalam bahaya. Apalagi komunitas itu sangat membutuhkan air minum. Reynaldo yang mendengarnya pun setuju dengan hal tersebut. Mereka berencana untuk pergi nanti malam. Di lain sisi, Andres berhasil menghentikan pendarahan Victor sampai Medi kembali. Victor berterima kasih kepada Alicia yang membantu Andres mengobati lukanya. Di tempat lain, Nick mengawasi keadaan sekitar. Di sana Marco telah menemukan komunitas Alessandro. Di lain sisi, Ophelia kembali teringat masa lalunya ketika ibunya masih hidup. Ia begitu merindukan kehadiran kedua orang tuanya. Terlihat Ophelia kembali ke Amerika, entah apa tujuannya ke sana. Kembali kepada Medi yang baru saja sampai ke hotel. Alicia kesal karena mereka terlalu lama. Elena menjelaskan jika ibunya hampir saja membatalkan transaksi setelah mendengar ada seseorang yang melihat putranya. Mendadak Medi menyalakan lampu hotel. Alicia takut jika orang-orang akan berdatangan. Namun Medi ingin memberi tanda siapa tahu Nick kembali lagi.
Alicia kecewa dengan ibunya karena Nick telah meninggalkan mereka, sedangkan Alicia tetap setia pada ibunya sampai saat ini. Di akhir film kita diperlihatkan Travis mengamati hotel itu dari kejauhan, dan film pun bersambung.